keadaan kehinaan Kristus. Nah, ada beberapa poin teman-teman, di mana di sana poin yang pertama yaitu doktrin tentang keadaan Kristus secara umum. Shalom teman-teman, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi atau mata kuliah kami tentang doktrin Kristus. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya secara singkat. Perkenalkan, nama saya Isabella Zebua. Saya berasal dari Nias atau Sumatera Utara. Saya prodinya teologi atau bisa dikatakan jurusan kependetaan. Nah, teman-teman yang terkasih, saudara, saya akan membahas tentang keadaan kehinaan Kristus. Nah, ada beberapa poin teman-teman, di mana di sana poin yang pertama yaitu doktrin tentang keadaan Kristus secara umum. Nah, di sini teman-teman ada beberapa poin penting. Yang pertama, perbedaan antara keadaan dan kondisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan keadaan dan kondisi. Yang pertama yaitu keadaan. Nah, keadaan yaitu dalam kaitan Kristus lebih menunjukkan arti hubungan dan bukan kondisi. Namun, sedangkan secara umumnya dijelaskan bahwa keadaan dan kondisi dapat dibedakan sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, keadaan. Nah, keadaan adalah posisi atau status kehidupan yang secara seseorang, terutama hubungan forensik yang dimana seseorang berdiri di depan hukum. Dan yang kedua yaitu kondisi. Kondisi adalah secara dimana keberadaan seseorang atau terutama ditentukan oleh lingkungan kehidupannya. Yang kedua yaitu poin kedua, doktrin tentang Kristus dalam sejarah. Nah, doktrin Kristus dalam sejarah ini teman-teman, yaitu dimana dijelaskan pada awalnya sudah dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan para reformator, dan bahkan dijelaskan dalam tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, bahwa doktrin ini pada mulanya dikembangkan di kalangan para literan ketika mereka menyelaraskan doktrin. Yang ketiga yaitu jumlah keadaan sang pengantaran. Di sini dijelaskan bahwa ada suatu perbedaan pendapat tentang keadaan sang pengantaran. Yang pertama, sebagai pendapat bahwa jika kita berasumsi bahwa pribadi sang pengantaran dijelaskan subjek dari keadaan itu. Namun, secara logika yang ketat menuntut kita bahwa membicarakan tiga keadaan atau cara eksistensinya. Nah, sedangkan keadaan secara praeksistensi saudara dijelaskan bahwa dari keberadaan ilahi yang kekal, keadaan hidup di mana dunia yang sementara dan keadaan surgawi yang mulia. Akan tetapi di sini dijelaskan bahwa karena kita dapat membicarakan tentang kehinaan dan pribadi Kristus hanya dalam hubungan, atau dengan kata lain dia sebagai manusia atau Allah. Sedangkan bagian B yaitu keadaan kehinaan. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, inkarnasi dan kehinaan Kristus. Nah, di sini dijelaskan bahwa inkarnasi dan kehinaan Kristus adalah bukan Allah Tritunggal, akan tetapi pribadi kedua dalam Allah Tritunggal itu yang mengambil natur manusia. Nah, hal ini teman-teman dijelaskan bahwa inkarnasi bukanlah suatu peristiwa yang hanya terjadi pada Logos. Namun dijelaskan bahwa inkarnasi merupakan suatu penyelesaian aktif di pihaknya. Sedangkan dalam pembicaraan inkarnasi yang berbeda dengan kelahiran Logos, yaitu di mana partisipasinya aktifnya dalam fakta historis atau sangat ditekankan dalam praeksistensinya diasumsikan.
Yang kedua yaitu penderitaan Sang Juru Selamat. Di sini teman-teman, penderitaan Sang Juru Selamat dijelaskan bahwa karena keadaan dengan menyatakan bahwa Yesus membicarakan penderitaan yang akan dialaminya yang menjelang akhir hidupnya. Dan kita sering cenderung untuk berpikir bahwa penderitaannya di atas kayu salib merupakan penggenapan dari seluruh penderitaannya. Sedangkan bagian B yaitu kematian Sang Juru Selamat. Di sini dijelaskan bahwa penderitaan Sang Juru Selamat kita pada akhirnya yang mencapai puncak ketertinggi, di mana pada waktu kematiannya. Sedangkan dijelaskan dalam kematian Juru Selamat juga membicarakan bahwa kematian Kristus pertama, tanda-tanda kita membayangkan kematian Juru Selamat yaitu perpisahan tubuh dan jiwa. Sedangkan yang poin berikutnya yaitu penguburan Sang Juru Selamat. Di sini dijelaskan bahwa tampaknya kematian Kristus adalah di mana keadaan terakhir dari kehinaannya, di mana terutama dengan kalimat terakhir yang diucapkannya yaitu di atas kayu salib, yaitu sudah digenap atau sudah genap. Akan tetapi dijelaskan bahwa sesungguhnya kalimat itu berkaitan dengan penderitaannya yang aktif. Sedangkan bagian yang terakhir teman-teman yaitu Juru Selamat kita turun dalam kerajaan maut. Di sini dijelaskan bahwa pengakuan iman rasuli menyebutkan tentang penderitaan Kristus, di mana di sana kematian dan penguburannya, maka pengakuan iman ini dilanjutkan dengan hikmat atau turun ke dalam kerajaan maut. Nah, di sini teman-teman kita saya menjelaskan sekilas saja. Jika ada kesalahan yang saya sampaikan di materi ini tentang doktrin Kristus, bisa ditanyakan dan di komen di kolom komentar teman-teman. Sekian saja, saya sampai kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.